bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai pagi hari ini kita masih dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai anugerah dan nikmat, baik berupa keluarga, teman-teman yang baik, waktu, kesehatan, dan juga tidak kalah besar juga Allah memberikan kita kenikmatan, anugerah dengan kita bisa mempelajari dan berusaha memahami perkataan sebaik-baiknya makhluk, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang kita pelajari dalam kitab ini adalah seluruhnya dari awal sampai akhir adalah perkataan atau kalam yang keluar dari lisan sebaik-baiknya makhluk, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, masih melanjutkan materi tentang keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah. Pertama, saya akan terjemahkan tiga hadis yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Untuk teman-teman sekalian, silakan dipersiapkan kitabnya masing-masing dan jangan lupa disalin dari setiap makna yang saya sampaikan. Sebelum itu mari kita baca dulu surat Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada muallif Al-Imam As-Suyuti, dan juga tidak lupa kepada guru-guru kita sekalian, orang-orang tua kita, keluarga kita, dan seluruh kekasih kita, orang-orang terdekat kita. Mudah-mudahan yang masih ada selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bikum fid dharain amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah, man qala, barang siapa yang berucap, yang mengucapkan la ilaha illallah, kharaja, maka akan keluar, min fihi, dari mulutnya, dari lisannya, ta'irun, seekor burung, akhdar, hijau, lahu janahan, yang memiliki dua sayap, abyadani, berwarna putih, mukallalani biddurri wal yaqut, mukallalani biddurri wal yaqut, yang dihiasi dengan intan dan permata. Biddurri dengan intan, wal yaquti dan permata. Yas'adu ila samai, yas'adu, naik burung tersebut, ila samai, ke langit, fayusma'u, dan diperdengarkan, lahu, bagi burung tersebut, dawiyun, suara gemuruh, dawiyun, suara gemuruh, tahtal arsy, di bawah arsy, kadawiyin nahli, seperti gemuruhnya lebah. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepada burung tersebut, uskun, diamlah. Fayaqul, maka burung tersebut berkata, la, tidak, hatta taghfira li sahibi, la, tidak, hatta taghfira li sahibi, sehingga engkau mengampuni temanku. Fayughfaru liqailiha, maka diberikan ampunan, liqailiha, bagi
orang yang mengucapkan la ilaha illallah tadi. Tsumma yuj'alu ba'da dzalika, kemudian dijadikan atau diciptakan ba'da dzalika, setelah itu, lit-ta'iri, bagi burung tersebut, sab'una lisanan, 70 lisan, tastaghfiru, yang memohonkan ampun, li sahibihi, bagi temannya, ila yaumil qiyamati, li sahibihi, bagi temannya, maksudnya orang yang mengucapkan la ilaha illallah tadi, ila yaumil qiyamati, hingga hari kiamat. Fa idza kana yaumul qiyamati, dan maka tatkala hari kiamat, maka tatkala datang hari kiamat, ja'a dzalika at-ta'ir, ja'a datang, dzalika at-ta'ir, ja'a menghampiri, dzalika at-ta'iru, burung tadi, yakunu qaidahu, yang menjadi penuntunnya, wa dalilahu, dan petunjuknya, ilal jannati, kepada, menjadi penuntunnya dan petunjuknya, ilal jannati, ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya hadis yang kedua, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin, tidaklah seorang pun hamba, yaqulu, yang berucap, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, illa qala Allah ta'ala sadaqa abdi, illa melainkan, qala Allah ta'ala, Allah berfirman, sadaqa abdi, benar apa yang diucapkan hambaku, sadaqa abdi, benar hambaku. Jadi maksudnya benar yang diucapkan hambaku, anallah, sayalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan, tiada Tuhan selainku. Ini firman Allah. Ushidukum ya malaikati, saya persaksikan kepada kalian, wahai para malaikatku, qad ghafartu lahu, aku telah mengampuni, lahu, bagi hamba tersebut, ma taqaddama, apa-apa yang terdahulu, min dzambihi, dari dosanya, wa ma ta'akhkhara, dan apa-apa yang akan datang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, selanjutnya hadis yang ketiga, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan, murni, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah secara murni, mukhlisan, dan ikhlas, dakhalal jannata, maka ia akan masuk surga. Jadi ada 3 hadis yang kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama tadi mengenai man qala la ilaha illallah kharaja min fihi ta'ir. Jadi masih tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah. Pada hadis pertama tadi diterangkan oleh muallif, diterangkan bahwasannya di antara keutamaan kalimat la ilaha illallah adalah ketika seseorang mengucapkan kalimat tersebut, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, begitu banyak manfaat atau keutamaan atau fadilah atau dan juga faidah daripada kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemarin yang dalam pada hadis pertama yang kita hafalkan disebutkan, yaitu diantaranya ketika kita melanggengkan atau membiasakan membaca la ilaha illallah secara istiqomah tiap hari 100 kali, maka diantara balasannya adalah nanti di hari kiamat, maka wajah orang tersebut akan berseri-seri seperti bulan purnama.
Di antaranya juga kemarin yang disampaikan oleh Ibnu Asakir, riwayat Ibnu Asakir, bahwasannya ketika seseorang membiasakan membacakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka akan dijauhkan dari orang tersebut 99 pintu bala. 99 pintu bala, maka dia akan terhindar dari berbagai musibat, berbagai bencana, berbagai kehinaan, berbagai rasa sakit atau kegelisahan, kegundahan, dan lain sebagainya. Dan pada hadis ini disebutkan bahwasanya keutamaan kalimat la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkannya maka akan keluar dari mulut orang tersebut, lisan orang tersebut, burung hijau yang memiliki 2 sayap yang dihiasi dengan permata dan intan. Nah, tugasnya burung ini apa? Ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah, keluar dari lisannya burung yang begitu indah sebagaimana yang disifatkan Rasulullah dalam hadis ini. Dia terbang tinggi naik ke langit sehingga ketika nyampe di bawah arsy maka diperdengarkan kepada burung itu ada suara seperti gemuruhnya lebah. Tahu ya kalau ada lebah itu suaranya kalau ngumpul suaranya itu yang dimaksud dengan dawiyun tahtal arsy kadawiyin nahl. Kemudian ketika sampai pada itu maka burung tersebut dikatakan pada burung itu faqala fayuqalu lahu uskun, maka dikatakan pada burung itu uskun, diamlah, artinya jangan udah berhenti, gak usah naik lagi kan gitu. Fayaqulu, maka apa kata burung tadi, burung yang keluar dari lisannya seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah, dikatakan oleh burung itu, enggak, saya enggak bakal diam sehingga engkau mengampuni teman saya, maksudnya yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tadi. Fayughfaru liqailiha, kemudian maka diampunilah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tsumma yuj'alu ba'da dzalik, tidak cukup di situ. Nah, setelah sudah diampuni seseorang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah tadi dengan perantara burung yang keluar dari lisannya, kemudian dari burung tersebut diciptakan dari burung tersebut 70 lisan tastaghfiru li sahibihi ila yaumil qiyamah, yang senantiasa memohonkan ampun kepada seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah tadi hingga hari kiamat. Jadi tiap hari kalau kita mengucapkan la ilaha illallah akan selalu ada makhluk yang diciptakan atau lisan, 70 lisan tadi yang diciptakan oleh Allah melalui burung yang keluar dari lisan tadi selalu memohonkan ampun bagi kita. Maka ya kalau kita tahu seperti ini sangat merugi kalau kita tahu kemudian tidak kita amalkan, sebab ini keuntungan yang besar bagi kita, bagi yang mengetahui ini. Hanya kita mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dengan begitu nanti banyak yang memohonkan ampun bagi kita, karena kita sadar juga kita banyak dosa, kita banyak kekurangan, kita banyak kesalahan. Nah, untuk menutupi itu ya kita perlu ya seperti ini, kita perlu mengamalkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Fa idza kana yaumul qiyamah, tidak cukup di situ juga, bahkan nanti ketika datang hari kiamat, hari akhir, maka burung itu juga akan mendatangi kita kalau kita senantiasa mengucapkan la ilaha illallah, mendatangi kita dan menuntun kita, menunjukkan kita jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selanjutnya pada hadis yang kedua, ini juga hadis mengenai jaminan keutamaan la ilaha illallah. Disebutkan bahwasanya tidaklah seorang hamba yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, melainkan Allah mengatakan betul, benar apa yang dikatakan hambaku, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada Tuhan selainku. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala
memberikan persaksian kepada malaikat-malaikatnya. Nah, ini suatu keutamaan bagi kita. Kalau kita mau baca la ilaha illallah, maka nama kita akan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Jadi apa yang dikatakan, apa yang difirmankan Allah, ushidukum ya malaikati, aku persaksikan kepada kalian wahai malaikatku, qad ghafartu lahu, sesungguhnya aku telah memberikan ampunan kepada hambaku yang mengucapkan la ilaha illallah ini, baik dosa yang telah dilakukan atau dosa yang akan datang. Artinya apa? Ini artinya ini suatu keutamaan, suatu keberuntungan bagi kita, suatu kebanggaan bagi kita ketika nama kita disebut oleh Allah di hadapan para malaikat. Jadi Allah menyebutkan, hambaku si fulan, misalnya Ahmad, hambaku ini Ahmad, aku persaksikan kepada kalian wahai malaikatku bahwasanya si Ahmad ini aku telah mengampuni seluruh dosanya, baik dosa-dosa yang terdahulu atau dosa yang akan datang. Makanya ini harus kita amalkan, ini suatu fadilah yang besar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan yang terakhir, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan syarat khalisan, murni, tidak mencari tujuan lain, tidak agar dilihat orang baik, enggak, harus murni dari riya, tidak ada tujuan agar dilihat orang, agar tidak ada tujuan riya ataupun sebagainya. Mukhlisan, apa maksudnya mukhlisan? Yang dimaksud mukhlisan di sini adalah ikhlas, dalam arti di ucapan la ilaha illallah yang keluar dari lisan kita ini dibarengi dengan sikap kita untuk selalu berusaha menghindari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita selalu mengucapkan la ilaha illallah, kemudian aktivitas kita, kegiatan kita tidak melanggar aturan-aturan hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ganjaran atau pahala balasan bagi orang yang mengatakan tersebut, mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, dengan murni, tanpa tujuan lain kecuali mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya adalah dakhalal jannah, maka ia akan masuk surga. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan, bahwasanya kesimpulannya, hendaknya kita setelah mengetahui berbagai keutamaan dari mengucap kalimat la ilaha illallah, maka hendaknya kita mengamalkannya agar kita tidak masuk pada golongan seseorang yang mempunyai ilmu tetapi tidak mengamalkannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian dan bagi teman-teman, dan juga lebih-lebih bisa bermanfaat bagi orang-orang sekeliling kita sebarkan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.